Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd. Saudara permisa yang berbahagia karena Allah, segala puji bagi Allah yang telah menciptakan alam semesta, yang telah memberikan rizki kepada hamba-hambanya. Dialah satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi. Selain pada dirinya, sesembahan hanyalah bersifat batil. Kepada Nabi kita salawat dan salam semoga tercurah kepadanya, kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, serta orang-orang yang salih, yang salihah, yang senantiasa pada kesempatan ini mensyiarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita dapat berkumpul kembali untuk mengkaji ilmu-ilmu agama yang dimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus memotivasi kita untuk belajar ilmu agama, karena ilmu agama adalah petunjuk bagi kita untuk meniti jalan ke surga yang penuh dengan kenikmatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, man salaka tariqan, barang siapa yang menempuh suatu jalan, yaltamisu fihi ilman, untuk menuntut ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan, maka Allah akan mudahkan suatu jalan ilal jannah, menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala. Wa majtama'a qaumun, dan tidaklah berkumpul suatu kaum, fi baitin min buyutillah, di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, illa nazalat yatluna kitab Allah, mereka membaca kitabullah Al-Quran, wa yatadarasuunahum bainahum, mereka juga saling mempelajari dan saling membahas di antara mereka. Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan turun baginya ketenangan. Wa khafathumul malaikah, malaikat akan meliputinya. Wa khasyathumur rahmah, begitu juga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakarahumullahu fi man indahu, dan Allah Subhanahu wa taala akan menyebut namanya dengan nama panggilan kemuliaan di akhirat nanti. Saudara permisa yang berbahagia rahimakumullah, ini hadis motivasi untuk kita. Mari perintahkan kepada anak istri kita, saudara dan tetangga kita untuk
mencari ilmu agama, untuk memperdalami keimanan dan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Karena semua itu adalah kebaikan yang akan mengarahkan kepada kebaikan dunia dan akhirat. Oleh karena itu, mari kita saling menasihati dalam kebaikan dan kebenaran. Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabri. Menasihati dalam hak dan menasihati dalam kebenaran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering sekali memberikan nasihat para sahabat yang terdahulu dengan kalimat takwa, yang berarti seorang hamba senantiasa mentaati perintah Allah dan Rasul-Nya dan menjauhi segala larangan yang Allah larang, dan begitu juga apa yang telah dilarang oleh Rasul-Nya. Takwa yang berarti menghasilkan sifat raja, yaitu mengharap pahala dan surga Allah, dan khauf, takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Itulah takwa yang sebenarnya. Nasihat takwa adalah nasihat yang sering Nabi ulang untuk para sahabat. Ketika Nabi SAW naik di atas mimbar untuk memberikan khutbah Jumatnya, Rasulullah SAW tak lupa untuk menasihati umat perihal takwa ini. Karena memang takwa adalah bekal yang paling baik menuju Allah Azza wa Jalla. Pernahkah kita membaca suatu ayat yang berbunyi wa tazawwadu fa inna khairadz zadi taqwa. Marilah kita cermati. Wa tazawwadu, berbekalah kalian wahai muslim dan muslimah. Wa tazawwadu fa inna khairadz zadi taqwa. Karena sesungguhnya sebaik-baik bekal kita adalah takwa. Bekal untuk apa? Tentunya bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita menghadap Allah nanti, di mana semua manusia akan dikumpulkan, tidak ada bantuan sedikit pun kecuali amal kebaikan kita, yaitu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh banyak ayat di dalam Al-Quran yang mengatakan apa itu takwa, urgensi dan keutamaan takwa itu sendiri. Salah satunya apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala pada Quran surat At-Talaq ayat 2 sampai 3. Allah mengatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar dari problematika kehidupan, dari kesulitan, dari kesukaran, dan dari rasa yang tidak nyaman dari dirinya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah pun akan memberikan rizki dari arah yang tak disangka-sangka olehnya. Saudaraku, permisa, Amasya Insyani rahimakumullahu ajma'in. Di ayat yang lain Allah pun mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan sekali-kali kita mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Rasa-rasanya ayat ini tidak masuk akal jika hanya dipikir oleh akal luar saja. Tetapi ketika kita kembali kepada Quran dan Sunnah serta pemahaman yang benar, justru ayat ini sangatlah masuk akal dan membuat akal ini terpancing untuk mengikutinya, dan membuat hawa nafsu ini merasa rugi dan terpuruk karenanya, sebab yang dinasihatkan Allah agar kita bertakwa sebelum kita berjumpa dengannya. Karena dengan takwa ini Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan jiwa seorang hamba dari api neraka. Saudaraku yang berbahagia karena Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, "Inna dunya hulwatun hadirah." Sesungguhnya dunia ini adalah manis dan menarik perhatian.
wa innallaha mustakhlifuhum fiha fayanduru kaifa ta'malun. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyerahkan kepada kamu untuk mengelolanya dan mengawasi kamu bagaimana kamu berbuat tentang dunia ini. Fa inna awwala fitnatin, dan sungguh fattaqud dunya, hati-hatilah kalian dengan dunia, wattaqun nisa, dan hati-hatilah kalian dengan wanita. Fa inna awwala fitnata Bani Israel, karena awal-awal fitnah yang menimpa kepada Bani Israel, kanat fin nisa, adalah wanita. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kalaulah kita berhasil untuk meneliti hadis yang disebutkan tadi, maka akan terbetik hikmah-hikmah yang sangat bijak. Yang pertama, perintah Allah Subhanahu wa taala agar kita takwa kepadanya. Karena dengan takwa ini Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita semuanya di dunia maupun di akhirat. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah siapa yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini juga Allah menyebutkan hikmahnya dan Rasulnya menyebutkan hikmahnya bahwa kita diharuskan untuk takut terhadap dunia. Karena memang dunia ini hanyalah sementara. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dunia ini hanyalah permainan. Dunia ini hanyalah penjara bagi orang-orang muslim dan kebebasan bagi orang-orang kafir. Maknanya dunia bukanlah tempat untuk bersinggah yang sejati, bukanlah tempat untuk kita bersinggah untuk lama, tetapi hanya tempat persinggahan sementara yang berakhir dengan akhirat, dan disitulah tempat persinggahan yang sejati dan yang sangat lama. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan rahmatnya dan dengan kasih sayangnya mengarahkan kita selaku umat agar berbekal dengan takwa kepada Allah, supaya kita semua menjadi hamba-hamba yang beruntung dan memiliki keberkahan dalam hidup. Saudaraku yang berbahagia, permisa rahimakumullahu ajmain. Hikmah yang ketiga, kita diberikan himbauan untuk berhati-hati dengan wanita. Kenapa? Karena sesungguhnya fitnah yang pertama kali menimpa Bani Israel adalah fitnah wanita. Wanita itu adalah sesuatu yang disebut dengan hulmatu utmatu hawa, yaitu pecahan atau sebuah bentuk yang timbul dari tulang rusuk Adam alaihi salam, yaitu Hawa, yaitu anak keturunan Hawa, yang dimana itu semuanya adalah bentuk syikaku minar rijal, belahan dari seorang laki-laki. Dia hakikatnya adalah ratu dalam dunia. Kenapa demikian? Karena banyak sang raja yang takluk kepadanya ketika seorang wanita menggoda dirinya. Oleh sebab itulah, mari kita mengkondisikan jiwa dan raga kita dengan hadis ini terkait dengan kehidupan dunia. Sebab Allah Subhanahu wa taala kata di dalam Al-Qur'an bahwa kita diperintahkan fattaqullaha mastata'tum. Hendaknya kita bertakwa kepada Allah dengan semampu kita. Barakallahu liwalakum walisairil muslimin. Mudah-mudahan nasihat takwa ini bermanfaat bagi kita, Anda dan semuanya. Dan mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa dan mendapatkan keberuntungan di sisi Allah Azza wa Jal. Barakallah. Akhiru da'wana alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.